Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kabar Anda di siang hari ini? Senang sekali kami dapat kembali menjumpai Anda dalam program Tausiah Siang bersama Ustadz Fawaz Abizawiyah dengan tema mengenal potensi dasar buruk dalam setiap insan. Untuk edisi hari ini Selasa di tanggal 26 September 2023 yang juga bertepatan di tanggal 10 Rabiul Awal 1445 Hijriah. Pembahasan kita di siang hari ini ikhwan dan akhwat berdasarkan Al-Qur'an surat Al-Fajr ayat 15 sampai dengan selesai. Dan Ustadz Fawaz Abizawiyah telah hadir di tengah-tengah kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuhu wa maghfiratuhu wa ridwanuh. Amin. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik. Langsung saja Ustadz dengan materinya. Silakan. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Bini'matihi tatimmus salihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah Rabbul ardi was samawat wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh wa safiyuhu wa khaliluh sayyidu ahlil ardi was samawat. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim wa azim ala sayyidil mursalin imamil muttaqin qaidil ghurril muhajjalin syafi'il mudhnibin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi at-tayyibin at-tahirin wa khassati ashabihil ghurril mayamin wa tabi'ihim bi ihsanin ila yaumiddin wa alaina ma'ahum wa fihim bi rahmatik ya arhamar rahimin. Assalamu alayka ya sayyidi ya Rasulullah. Assalatu wassalamu alayka ya sayyidi ya Habiballah. Assalatu wassalamu alayka ya sayyidi ya Nabi Allah. Assalatu wassalamu alayka ya sayyidi ya man arsalaka Allahu rahmatan lil alamin. Assalatu wassalamu alayka ya sayyidi ya Rasulullah. Qad daqat hilati adrikni. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Ikhwan dan akhwat, mustami'in dan mustami'at, pendengar setia, pemirsa setia Radio Silaturahim AM 729, Rasil TV, di mana saja berada, ataupun ikhwan dan akhwat yang menyimak melalui Radio Garden di seluruh penjuru belahan negeri dunia. Mudah-mudahan kita sekalian dirahmati, diberkahi Allah Subhanahu wa ta'ala. Izinkan Al-Faqir Tuan Guru Muda Fawaz Abizawiyah Ahsanain menyampaikan ucapan Eidun Mubarak, Sana Hilwah, Eid Mubarak, Sana Hilwah, Milad Mubarak, Lil Habibil A'zam Sallallahu alaihi wa alihi wasallam, Kullu amin wa nahnu fi khairin wa lutfin wa afiyah. Mudah-mudahan dengan masuknya bulan Rabiul Awal, datangnya bulan Rabiul Anwar, datangnya bulan Rabiul Salah wassalam ala Nabiil Mukhtar, mudah-mudahan kita sekalian senantiasa mendapatkan rahmat, ridha, ampunan, bimbingan Allah tabaraka wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Di kesempatan tausiah siang hari ini, mari kita buka dengan baca Ummul Quran, Suratul Fatihah. Berharap, bermohon kepada Allah dengan kemuliaan Suratul Fatihah, mudah-mudahan Allah berkenan jadikan kita min ahlil Fatihah, min ummatis salihah, min ummatil marhumah. Jadi umat yang marhumah, yang senantiasa manzurah binadratillah, bin ainir rahimah, yang insyaallah nadrahnya Allah tudawi kullama bina min amradin saqimah zahiratan wa batinah. Tak lupa kita bermohon pada Allah, mudah-mudahan seluruh segenap kru Radio Silaturahim AM 729 Rasil TV, mulai dari foundernya, ownernya, CEO-nya, manajemennya,
manajernya, karyawannya, pencintanya, donaturnya, pendukungnya, dan pemirsa setianya, pendengar setianya senantiasa mendapatkan keberkahan dari baginda Rasul, keberkahan dari Allah dan Rasulnya, rahmat dari Allah, Rasulnya, Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan tak lupa kita doakan mudah-mudahan guru-guru kita semua, berkhusus guru kita, murabbi kita Al-Ustaz Husain bin Hamid Al-Attas, guru-guru para narasumber di Radio Silaturahim, Al-Ustaz Hamzah bin Attas Al-Attas, dan yang lain-lainnya, juga guru-guru kami yang berada di luar studio, khususnya Abuya, Ki Haji Ghazali Musannif, Abina, Ki Haji Muhammad Ihya Ulumuddin, para masyayikh pesantren Langitan, para masyayikh pesantren Sarang, juga guru-guru kami di Ribat Tarim Hadramut Yaman, bil khusus Habibana Abu Bakar bin Muhammad bil Faqih, dan juga Al-Habib Alwi bin Hasan bin Sayyidul Walid Hasan bin Abdullah Syatri, juga Al-Habib Al-Murabbi Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafidh, kemudian Al-Habib Zain bin Ibrahim bin Sumit di Madinah, kemudian Al-Habib Sayyid Ahmad bin Muhammad Al-Maliki wa ikhwanihil jami' di Madinah Makkah di kota Makkah Al-Mukarramah, di Ma'had Ar-Rusaifah, juga Sayyid Alawi dan Asim Abna Asyad Abbas bin Ali Al-Maliki, guru-guru kami yang berada di luar sana, baik yang di Mesir, yang ada di belahan negeri lain seperti Dr. Adnan Ibrahim Al-Hasani, kemudian Said Kamal bin Bagir Al-Haidari, mudah-mudahan Syekh Saleh Fadil As-Samirai, mudah-mudahan semua dianugerahkan panjang umur fi ta'atillah wa ta'atir Rasul. Allah jadikan baldah kita baldatun thayyibah wa rabbun ghafur. Ala hadhihi niyat wa kullu niyatin salihah wa ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Alhamdulillah ya karim. Baik ikhwan dan akhwat, kita lanjutkan kajian renungan siang di hari ini, ya, tausiah siang di hari ini, Selasa 26 September 10 Rabiul Awal 1445 Hijriah, menyambung pertemuan Selasa lalu, masih seputar mengenal potensi dasar buruk setiap insan. Kemarin kita berada di penghujung dari Quran surah Al-Fajr, ketika kita sudah bacakan bahwa ada 4 penyebab, ya, yang dapat menambahkan potensi buruk setiap insan, yang memang setiap insan ini bermula atau semula Allah ciptakan ini memang dari serba hal-hal yang mengandung sesuatu yang negatif. Satu contoh, pada pertemuan lalu kita sempat singgung dari Quran surah Iqra atau surah Al-Alaq, juga Quran surah Al-Adiyat, ya, bahwa insan ini lirabbihi lakanud, terhadap Tuhannya selalu menentang. Dan memang setiap insan ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala min alaq. Namanya insan ini Allah ciptakan dari sesuatu yang bergantung pada yang lain. Kata alaqah adalah zighat yang menempel pada dinding rahim. Maka manusia ini semenjak Allah permulaan Allah ciptakan sudah tergambar, tampak potensinya bahwa manusia ini serba berketergantungan kepada yang lain. Maksudnya begitu. Karena Allah ciptakan min alaq. Alaq atau alaqa ini adalah zighat yang menempel di mana? Di dinding rahim. Nah, dalam Quran surah Al-Fajr, Allah gambarkan potensi buruk setiap insan yang labil imannya. Itu cirinya insan, ya, mudah sekali bersikap tanpa berdasarkan ilmu, berkomentar tanpa dasar ilmu, men-share tanpa dasar ilmu, berkomentar tanpa dasar ilmu. Sebagaimana tergambar dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 26, bahwa ciri orang-orang yang kafir dengan beriman itu beda. Ya, kalau orang kafir ini spontan langsung menyikapi sesuatu dengan ucapan, spontanitas,
tanpa dasar ilmu. Lain dengan orang yang beriman, mereka akan selalu mengomentari fenomena yang terjadi di hadapannya dari ketetapan Allah Subhanahu wa taala di atas permukaan buminya dengan landasan ilmu. Wa fa'ammal ladzina amanu faya'lamuna annahul haqqu min rabbihim. Lain dengan orang kafir, wa ammal ladzina kafaru fayaquluna madza aradallahu bihadza mathala. Nah, kemudian dalam Quran surah Al-Fajr ayat ke-17 Allah gambarkan 4 penyebab potensi buruk ini bertambah. Yang pertama, la tukrimunal yatim, disebabkan rata-rata mayoritas manusia ini tidak atau kurang memuliakan anak-anak yatim. Yang kedua, wala tahadduna ala ta'amil miskin. Setiap insan ini rata-rata tidak pernah mau ikut serta, mendukung, mensupport, atau terjun secara langsung untuk memenuhi kebutuhan dari pangannya orang-orang miskin. Wala tahadduna ala ta'amil miskin. Yang ketiga, wa ta'kuluna turasa aklan lamma. Orang-orang insan ini, ya, setiap insan ini potensinya ini bertambah buruk saat mereka suka memakan harta warisan yang bercampur aduk dengan yang haram. Nggak bisa membedakan lagi tuh harta warisnya tuh, apakah yang halal, apakah yang haram, semua dimakan. Padahal hal itu mengakibatkan kejiwaannya, keimanannya labil, tidak bisa kokoh dan istiqamah. Dan yang keempat, penyebabnya wa tuhibbunal mal hubban jamma. Mencintai harta secara berlebih, ya, hubban jamma, cinta yang sangat dalam mencintai hartanya, pangkat, kedudukan, bahkan sampai melupakan Allah dan hak sesama hamba-hamba Allah demi memenuhi keinginan untuk mencintai harta, tahta, wanita, pangkat, dan kedudukan. Nah, kemudian Allah Subhanahu wa taala melanjutkan dalam firman-Nya ketika Allah berfirman, "Wa tuhibbunal mala hubban jamma kalla idza dukkatil ardu dakkan dakka." Jangan begitu, kata Allah. Nanti akan ada satu saat di mana bumi, ya, dibenturkan satu dengan yang lain. Dukkatil ardu dakkan dakka wa jaa rabbuka wal malaku saffan saffa. Datang, gambaran itu datang Allah beserta para malaikatnya yang berbaris-baris. Waji'a yauma idzin bi jahannam, didatangkan, dihadirkan di hadapan setiap insan neraka jahanam. Nah, hari itu kata Allah, yauma idzin yatadzakkarul insanu wa yatadzakkarul insan wa anna lahu dzikra. Dalam ayat lain, yauma idzin yatadzakkarul insanu ma sa'a wa burrizatil jahimu liman yara. Fa amma man tagha wa athara al hayatad dunya fa innal jahima hiyal ma'wa. Nah, dalam ayat ini kata Allah Subhanahu wa taala, yauma idzin yatadzakkarul insan. Hari itu setiap insan menjadi teringat, menyesal. Oh, dulu saya tidak begini, tidak begitu, tidak beramal saleh, tidak amar ma'ruf, tidak nahi mungkar, hidup aja mengikuti hawa nafsu, tidak memuliakan anak yatim, ya, kemudian tidak memperhatikan nasib kelaparan orang-orang miskin. Saya dulu makan harta warisan peninggalan yang bercampur antara yang halal dengan yang haram, tanpa mengoreksinya, tanpa mengembalikan haknya kepada pemiliknya. La ilaha illallah. Saya dulu cinta kepada dunia dengan berlebihan. Kata Allah Ta'ala,
Wa anna lahu dzikra. Wa anna lahu dzikra. Untuk apa lagi? Tiada guna lagi peringatan. Tiada guna lagi teringat. Tiada guna lagi alarm pengingat. La ilaha illallah. Tidak guna lagi. Ya. Wa anna lahu dzikra. Yaqulu ya laitani qaddamtu li hayati. Dia berkata saat itu, ya laitani qaddamtu li hayati, andaikan dulu aku mempersembahkan untuk kehidupanku hari ini dengan amal saleh, khusus tadi yang 4 tadi itu yang Allah sebutkan. Memuliakan anak yatim, menyantuni makan orang miskin, kemudian tidak makan harta warisan dengan mencampur adukan antara yang halal dengan yang haram. Kemudian tidak mencintai dunia secara berlebihan. Ya. Qaddamtu li hayati fa yauma idzin, maka hari itu kata Allah Taala, la yu'adzibu 'adzabahu ahad. Hari itu tidak ada selain Allah yang akan memberikan siksa dengan siksa yang sangat, tidak ada satu orang pun selain Allah yang mampu memberikan siksa lebih dahsyat dari Allah Subhanahu wa taala. Wala yuthiqu wathaqahu ahad, dan enggak ada yang mampu mengikat sesuatu dengan ikatan yang lebih kuat dari Allah Subhanahu wa taala. Wala yuthiqu wathaqahu ahad. Nah, adapun manusia-manusia yang mengamalkan 4 perkara tadi, setiap insan yang senantiasa memuliakan anak yatim, senantiasa menanggung, siap untuk memberikan makan orang miskin, setiap insan yang tidak cinta kepada dunia dengan cinta yang berlebihan, maka Allah Subhanahu wa taala akan panggil dengan panggilan yang begitu indah, yang begitu merdu. Ya ayatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa, pemilik jiwa yang tenang. Tuh. Siapa mereka yang mau mengamalkan panduan ilahi dalam Al-Quran, kitab sucinya, yang mau senantiasa memuliakan anak yatim, yang mau senantiasa memberi makan orang miskin, yang selalu menjaga makan atau mengkonsumsi barang-barang yang haram, atau prosesnya dengan cara yang haram, dan tidak mencintai dunia dengan cinta yang berlebihan. Allah panggil, ya ayatuhan nafsul mutmainnah, wahai pemilik jiwa yang begitu tenang, yang begitu tentram, tidak ada kegalauan, ketakutan, kekhawatiran di hari itu. Allah panggil dengan panggilan yang begitu mesra, begitu merdu. Ya ayatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Silakan kau kembali ke hadapan Tuhanmu, pemilik jiwa tersebut, pemilik dirimu, radiyatan, dalam keadaan ridha sepenuh hati kepada Allah, pemilik jiwa, mardiyah, bahkan nanti diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Fadkhuli fi ibadi, masuklah dalam golongan hamba-hamba pilihanku, wadkhuli jannati, dan silakan masuk ke surgaku. Itu panggilan Allah untuk hamba-hambanya, insan-insannya yang mau bergabung dengan mengikuti panduan Allah Subhanahu wa taala, bergabung dengan hamba-hamba pilihan Allah. Ibadur Rahman, ibadi, hamba pilihan Allah Subhanahu wa taala. Nah, nanti kita akan sambung masuk pada renungan berikut ini dari Quran surah Al-Insyiqaq setelah jeda yang berikut ini insyaallah taala. Ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikian pemaparan yang telah disampaikan oleh guru kita Ustadz Fawaz Abi Zawiyah dengan tema mengenal potensi dasar buruk setiap insan, dan kita akan jeda sejenak. Kami akan kembali setelah jeda berikut ini. Ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, terima kasih kepada Anda yang masih menyimak kami dalam program Tausiah Siang bersama Ustadz Fawaz Abi Zawiyah, guru kita, yaitu mengambil tema tentang mengenal potensi dasar buruk dalam setiap insan, dan Ustadz akan melanjutkan kembali pembahasannya di siang hari ini. Baiklah ikhwan dan akhwat, kita akan dengarkan kembali
pemaparan yang akan beliau sampaikan. Tafadhal Ustaz. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Kita akan lanjut, ikhwan dan akhwat, mustami'in mustami'at, pendengar setia Radio Silaturahim untuk Islam yang satu, di gelombang baru ya, AM 729. 729. Nomornya bagus semua. Alhamdulillah. Baik. Kita sekarang pindah dari renungan Quran Surah Al-Fajr yang tadi sudah kita review, menyambung pada pertemuan yang lalu yang tersisa, terbatas dengan waktu pada pertemuan yang Selasa lalu. Nah, sekarang kita masuk pada Quran Surah Al-Insyiqaq. Ya. Quran Surah Al-Insyiqaq. Gambaran terbelahnya bumi, ya, alam ini. Kita masuk pada tema tentunya yang terkait dengan mengenal potensi buruk dasar setiap insan. Mulai ayat ke-6 dari Quran Surah Al-Insyiqaq. Allah Jalla Jalaluhu wa Ta'ala fi'ulah berfirman, Ya ayyuhal insan, innaka kadihun ila rabbika kadhan famulaqi. Allah. Wahai setiap insan, kata Allah, innaka kadihun, sungguh kalian itu kadihun, benar-benar bekerja keras. Jadi dunia ini disebutkan bukan darur rohah. Dunia ini darut ta'ab. Dunia ini tempat kita berpayah-payah. Bekerja keras. Yang pastinya bekerja keras ujungnya ila rabbika. Kadhan, sebetul-betul kerasnya pekerjaan ini. Demi apa? Demi nanti untuk kembali ila rabbika, menuju Tuhanmu. Dan ingat kata Allah, famulaqi. Kalian pasti akan berjumpa dengan Allah. Nah, tinggal berjumpanya ini menyenangkan ataukah menyedihkan. Harapan kita orang beriman, ya, bukan hanya sekedar menjadi seorang insan yang berpayah-payah tadi, ya kan? Tadi Allah katakan innaka kadhun. Ini seruan dari Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhal insan innaka kadhun. Kalian itu betul-betul bekerja keras. Ini menggunakan isim fa'il. Ya, gambaran profesi. Pasti niscaya itu orang bercapek-capek, berlelah-lelah di kehidupan dunia. Subhanallah. Famulaqi, maka pasti kalian setiap insan akan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemarin dalam Quran surah Al-Alaq Allah gambarkan bahwa innal insana la yatgha an ra'ahu istaghna. Setiap insan itu punya potensi untuk senantiasa melakukan tagha, penyimpangan. La ilaha illallah, keluar dari aturan, menyimpang dari jalan yang lurus. Itu potensi buruk dasar setiap insan. Kapan khususnya? An ra'ahu istaghna. Di saat dia melihat dirinya mampu melakukan sesuatu, merasa seorang one man show yang punya segala hal, bisa merintah dan melakukan sesuatu yang dia inginkan semaunya. Sedangkan Allah ingatkan, inna ila rabbika ruj'ah. Wahai insan, kamu pasti akan kembali menghadap Tuhanmu. Inna ila rabbika ruj'ah. La ilaha illallah. Di sini nih, sebagai mubayyinat bagi ayat ini, Quran surah Al-Alaq tadi. Nah, tinggal ada dua kelompok dari setiap insan ini Allah gambarkan. Yang pertama, fa amman utiya kitabahu biyamini. Yang pertama, ada kelompok seorang yang akan diberikan buku catatan amalnya dengan tangan kanannya. Fulan bin fulan, labbaika ya Rabb. Ambil kitabmu. Allah. Ia menerimanya dengan tangan kanannya. Buku catatan yang gambaran Quran
Dalam ayat lain, kitabun marqum. Kitabnya berbentuk atau bertipe digitalis. Digital. Jadi tidak akan terlewat, setiap sepersekian detik tercatat semua. Apa yang saya ucapkan saat ini? Apa yang Anda lihat saat ini? Apa yang Anda dengar saat ini? Semua tercatat dengan detail dan rapi. Digitalis. Tercatat dengan angka sepersekian detik sekalipun. Gerak-gerik kita tercatat semua. Bahkan dalam Quran, kalau kita lihat Quran surah Al-Kahfi, ada gambaran tentang orang-orang zalim. Ya. Yang mereka khawatir sekali ketika melihat buku catatan amalnya. Nah, kalau sekarang yang pertama ini catatan amal orang-orang yang beriman dari kalangan manusia tadi. Fa amma man utiya kitabahu biyamini. Allahumma rizqna minhum ya Rabb. Mudah-mudahan Allah jadikan kita semua dari golongan dan rombongan insan manusia yang menerima buku catatan amalnya dengan tangan kanannya. Amin ya Rabbal alamin. Apa yang berlaku padanya? Fasaufa yuhasabu hisaban yasira. Kabar gembira buat setiap insan yang menerima buku catatan amalnya dengan tangan kanannya. Allah katakan dia akan dihisab, akan diperhitungkan setiap amal perbuatannya, setiap tindak tanduknya, setiap ucapan dan sikapnya atau komentarnya, bahkan setiap lintasan-lintasan pikirannya, hisaban yasira, dengan hisab yang begitu mudah, dengan interogasi, dengan investigasi yang begitu mudah. Kalau kita lihat ayat, banyak gambaran-gambaran sifat Allah Subhanahu wa taala atau fi'il Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an dengan gambaran Allah sari'ul hisab, yang sangat cepat dalam membuat perhitungan. Tapi ingat ya, anak manusia ini, anak turun Adam ini, di hari kebangkitan nanti bukan sedikit. Saat ini saja ya, jumlah penduduk bumi di saat kita hidup ini sudah lebih dari miliaran orang. 5 miliar. Ya Allah. Coba renungkan. Di hari yang Allah gambarkan, Maliki Yaumiddin. Allah itu pemilik hari perhitungan. Ketika setiap orang dihisab oleh Allah, 5 miliar anak manusia. Tentunya lebih dong. Karena sebelum kita ada umat yang qad khalat min qablihim. Di zaman Nabi Adam, kita baru umat Nabi Muhammad saja nih sekarang. Ada 5 miliar orang yang masih hidup, belum yang sudah meninggal dunia, dan yang akan datang nanti. Satu orang dihisab. Sekalipun Allah hisab dengan gambaran sari'ul hisab, kalau seorang diinterogasi dari usia Allah berikan selama 60 tahun misalnya, atau 63 tahun, satu orang dihisab selama 1 jam. Ya. Sedang gambaran Allah satu hari itu, di hari akhir nanti gambarannya seperti alfasanah mimma ta'udun. Satu hari di sana nanti sebanding dengan 1000 tahun. 1000 tahun. Lalu kalau satu orang dihisab 1 jam, kalau hitungan jam dunia ini satu hari, satu malam 24 jam, maka berarti satu hari baru 24 orang yang diinterogasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau 5 miliar orang, 5 miliar jam. 5 miliar hari. Berapa itu? 5 miliar dibagi 24. La ilaha illallah. Nah, ini gambaran dari Al-Quran. Allah, sang pemilik Al-Quran. Allah, pencipta setiap insan, memberitahukan kepada kita setiap insan melalui ayat ini, kalau orang menerima buku catatan amalnya dengan tangan kanannya, ya, itu gambaran orang yang akan diberikan hisab dengan hisab yang mudah. Cepat dia. Tapi masalahnya, kalau kita kembali ilustrasikan, kalau kita sedang berada di belakang giliran orang yang sedang dihisab, yang dihisabnya itu lama hisabnya. Nah, berapa lama kita menunggunya? La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Hasbunallah wa ni'mal wakil.
Nah, kalau orang yang dihisab oleh Allah dan hisab yang mudah, ya Rabb, maka Allah beritahukan, fayanqalibu ila ahlihi masrura. Dia akan kembali berkumpul bersama keluarganya dalam keadaan bergembira. Kumpul dengan ayah ibunya, kumpul dengan saudara-saudarinya, kumpul dengan anak istrinya, anak dan suaminya, mertua dan menantunya, guru dan murid-muridnya. Masrura, dalam keadaan berbahagia. Ya Allah, saat seorang menerima buku catatan amal dengan tangan kanannya, indikasi kuat dia dimudahkan hisabnya oleh Allah dengan semudah-mudahnya dan akan kembali ke keluarganya dalam keadaan bergembira. Allahumma ij'alna minhum ya Rabb. Ij'alna minhum ya Rabb. Allahumma hasibna hisaban yasira. Ya Rabb, wanggalib ila ahlina ya Rabb masrura. Amin. Allahumma amin. Baik, sekarang kelompok yang kedua dari insan tadi, yang semuanya ini kadihun ila rabbika kadhan famulaqi. Wa amma man utiya kitabahu wara'a dhahrih. Dalam ayat lain, wa amma man utiya kitabahu bishimali, dengan tangan kirinya. Ini udah dengan tangan kiri dari arah belakang lagi. Ini kan gambaran penghinaan kan. Kalau kehormatan kan diberikan. Ini kitabnya, terima. Alhamdulillah. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Ada orang dilempar itu kitab. Ambil tuh kitabmu. Baca tuh kitabmu. Dalam Quran, ya. Surah Al-Isra, ya. Iqra kitabak. Iqra kitabak. Kafa binafsika al-yawma 'alaika hasiba. Iqra kitabak. Baca kitabmu. Allah. Cukup dirimu sekarang tanpa ada seorang pembela yang akan menghisab, menghitung. Lihat buku catatan amalmu itu sendiri. Wal'iyadzubillah ya Rabb. Ini gambar orang yang utiya kitabahu bishimalih, dengan tangan kirinya. Atau utiya kitabahu wara'a dhahri, dari arah belakangnya. Nah, apa indikasinya? Allah gambarkan, fasawfa yad'u thubura. Ya Allah. Fasawfa yad'u thubura. Dia akan berteriak, thubura, cilaka. Di gambaran thubura ini gambaran ucapan yang penyesalan yang tinggi nih. Mati aku. Apes aku. Ciloko aku. Masa kita celaka 12 nih kita. Cuma sudah gak ada guna penyesalan. Ya, wa anna lahu dzikra. Wa anna lahu dzikra. Enggak ada lagi guna. Wa yasla sa'ira. Bahkan dipastikan oleh Allah dalam ayat ini, dia akan bertempat di mana? Di neraka sa'ir. Neraka tempat api yang enggak pernah berhenti menyala-nyala terus. Wal'iyadzubillah. Baik, lalu Allah beritahukan, insan yang model begini, ini apa sih perilakunya di kehidupan dunia? Nah, kita mau tanya kan, biar kita tahu nih dari Al-Quran. Quran, ajarkan kami Quran. Tuhan, sang pemilik Al-Quran, beritahukan kami, Al-Fakir, dan segenap pendengar Radio Silaturahim, AM 729, pemirsa Rasil TV di mana saja berada, ayo kita tanya pada Tuhan. Ya Rabb, ya sahibal Quran, ya munzilal Quran, alimna minal Quran. Apa penyebab dari perilaku seorang insan sehingga ia, Allah katakan dalam Al-Quran, menerima buku catatan amal dengan tangan kirinya, wal'iyadzubillah, atau dari arah belakang punggungnya, wal'iyadzubillah, sehingga dia melakukan sebuah penyesalan, berteriak, wa thubura, cilaka aku, binasa aku, wa yasla sa'ira, dan bertempat di neraka sa'ir, sebuah lembah yang di situ apinya bergejolak tidak pernah padam, wal'iyadzubillah. Allah beritahukan, ini indahnya Al-Quran. Allah berikan pelajaran, zikra, supaya nanti tidak lagi ada wa anna lahu dzikra,
Di dunia Allah berikan dzikra, karena Al-Quran adalah dzikra lidzakirin. Dzikra liman lahu qalbun au alqas sam'a wa huwa syahid. Al-Quran merupakan alarm pengingat bagi setiap orang yang memiliki hati dan melepaskan pendengarannya, patuh tunduk kepada zikr tersebut, Al-Quran, wa huwa syahid, dan ia siap bersaksi di hadapan Al-Quran, menjadi pengikut setia Al-Quran. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Innahu kana fi ahlihi masrura. Innahu kana fi ahlihi masrura. Mereka itu dulu di dunia senang-senangnya hanya party, hanya hedonis, lupa kepada Allah, hanya bergembira, bersenang-senang dengan kehidupan yang sifatnya sementara. Ketika diberikan pangkat dan kedudukan serta jabatan yang tinggi, dia masrura dengan pangkat dan kedudukannya, melupakan Allah, sang pemberi amanah, pangkat dan kedudukan tersebut. Diberikan ilmu pengetahuan, ya, hafalan yang kuat, kecerdasan dalam menelaah, tapi bergembira, lupa kepada sang pemberi ilmu tersebut. Diberikan luasan harta, sa'ah fil ma'ash, sa'ah fil rizq, tapi dia melupakan Allah, sang pemberi rizki, dan orang-orang yang berhak menikmati rizkinya dari pemberian Allah Subhanahu wa ta'ala. Innahu kana fi ahlihi masrura. Innahu dhanna, dia menduga, an la yahur, dia tidak kembali kepada Allah. Hidup cuma sekali, Wan, senang-senang aja, tuh kata mereka. Udah deh nikmatin di dunia nih, udah gak ada lagi pembalasan nanti, gak ada yang namanya kebangkitan. Hidup cuma sekali di dunia aja. Tuh. Innahu dhanna an la yahur. Ia menduga dia tidak akan kembali ke hadapan Allah Subhanahu wa taala. Padahal Allah beritahukan dalam Quran surah Al-Alaq tadi, inna ila rabbika ar-ruj'ah. Inna ila rabbika ar-ruj'ah. Sungguh engkau pasti akan kembali menghadap Allah Subhanahu wa taala, sang penciptamu. Innahu dhanna an la yahur. Bala, jangan begitu. Dugaanmu salah itu. Salah kalau kalian menduga kalian akan kembali kepada Allah. Salah itu. Inna rabbahu kana bihi basira. Sungguh Allah Jalla Jalaluh, ya, Tuhan pencipta kalian insan, Tuhan pemilik diri kalian wahai insan, kana bihi basira. Allah sang pencipta kita terhadap kita setiap insan maha melihat, dan pandangannya tidak ada yang mampu menghalang-halanginya. Tuh. Jadi laksana yang tentunya nggak sama ya, satelit atau CCTV, ya, yang bisa melihat di mana saja. Allah lebih dari itu semua. Dimanapun kita bersembunyi, bahkan di liang perut bumi sekalipun, seperti apa yang ada di Turki itu, ya, Turki kan ya, sebuah tempat tinggal di bawah tanah, 18 meter di bawah tanah, ya kan, yang dibangun 3000 tahun yang lalu. Masya Allah, itu ada sekolahan, ada tempat tinggal, ada tempat ibadah di bawah tanah tuh, 18 meter di bawah tanah, lengkap sekali. Sekalipun tinggal di situ, lebih dari bunker, ya, kana bihi basira. Allah sangat melihat apa yang kalian perbuat. Nah, ini dua kelompok insan yang Allah gambarkan dalam Al-Quran. Ada yang satu yang selalu beramal sejalan dengan Al-Quran, akan menerima buku catatan amalnya dengan tangan kanannya. Satu kelompok lagi dari insan, ada yang akan menerima buku catatan amalnya dari tangan kirinya. Ya. Bahkan tadi kan saya sampaikan gambaran dari Quran surah Al-Kahfi, orang-orang zalim itu berkata, "Ma li hadzal kitab la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha wa wajadu ma 'amilu hadiran wala yadhlimu rabbuka ahada." Buku catatan amal ini, ya, digambarkan dalam Al-Quran, tidak ada hal yang datang atau pergi
sekecil apapun ataupun sebesar apapun, ya, kecuali apa? Tercatat di buku catatan amal. Illa ahsaha, dan mereka akan jumpai, dapati apa yang mereka kerjakan di dunia ada di situ. Wala yadhlimu rabbuka ahada, dan Allah tidak akan menzalimi sesiapapun hamba-hambanya terhadap segala apa yang mereka lakukan. Nah, ini gambaran dari potensi buruk dasar setiap insan yang terangkum dalam Quran surah Al-Insyiqaq ayat 6 tadi. Apa itu? Bahwa manusia ini kadihun, selalu berpayah-payah, bekerja keras, ya, dan ujung-ujungnya pasti akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka pelajaran dari Quran surah Al-Insyiqaq ini ayat 6 hingga ayat 15 adalah, ayo, karena kita sudah berpayah-payah di dunia, bercapek-capek di dunia, pikiran berat di dunia ini, menjalani kehidupan dunia, maka gunakan masa kehidupan di dunia ini untuk beramal. Saat nanti kembali ke hadapan Allah, catatan amal kita dapat menyenangkan dan mengembirakan hati kita, bukan menjadi sebuah penyesalan, bukan menjadi sebuah thuburah. Dan hidup di dunia janganlah bersenang-senang, yang senang-senang ini menjauhkan kita, melupakan kita dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik. Ikhwan dan akhwat, mustami'in dan mustami'at, insyaallah kita akan lanjutkan renungan tausiah siang dari mengenal potensi dasar buruk setiap insan setelah yang berikut ini, insyaallah taala. Udah berapa menit ini? 44. Berapa total sudah? Sejam? Cukup? Cukup nggak? Bisa pembahasan nggak? Ya kalau mau sih nggak dibahas lagi. Tergantung besok mau sekali gimana? Mau lanjut lah? Enggak, stop sini. Kalau stop saya bikin closing. Oh sini. Satu dua pertanyaan, kita buka pertanyaan atau gimana? Bebas? Bagaimana? Mau jeda dulu? Jeda dulu. Jeda dulu ya. Jeda dulu. Ntar satu dua pertanyaan biar terkesan ada ini dialognya. Baik. Oke, siap. Alhamdulillah ikhwan dan akhwat, demikian tadi telah kita simak pembahasan bersama guru kita Ustadz Fawaz Abi Zawiyah dengan tema mengenal potensi dasar buruk dalam setiap insan, pembahasan Quran surat Al-Insyiqaq di siang hari ini. Baiklah ikhwan dan akhwat, kami akan jeda sejenak dan kami akan kembali lagi setelah jeda berikut ini. Ikhwan dan akhwat, terima kasih Anda masih bersama kami dalam program Tausiah Siang bersama guru kita Ustadz Fawaz Abi Zawiyah mengenal potensi dasar buruk dalam setiap insan. Dan kami juga ucapkan terima kasih kepada Anda yang baru saja bergabung. Dan kini kita akan memasuki termin tanya jawab untuk tema kita di siang hari ini. Baik, Ustadz, mungkin ada beberapa pertanyaan. Lalu, jika tadi Ustadz mengajak kita untuk mengenal potensi dasar buruk dalam setiap insan, bagaimanakah kemudian kita atau Allah Subhanahu wa taala mengenalkan manusia tentang potensi dasar kebaikan dalam setiap insan? Nah, ini kebalikannya, Ustadz. Masyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana zidna ilman wa alhiqna bis salihin. Naam. Dalam Al-Quran tentunya ada sebuah gambaran tentang potensi yang nampak baik pada ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Pada pertemuan permulaan, saya ingin perkenalkan kepada mustami'in atau mereview ulang kepada para pendengar dan pemirsa Rasil TV sekalian, bahwasanya kata insan dalam Al-Quran terulang 63 kali lebih kurang. Semua menunjukkan makna yang negatif, atau penggunaannya Allah gunakan bagi sebuah arti yang negatif.
Berarti maknanya gambar ini merupakan potensi buruk ya yang Allah gunakan melalui diksi kata insan. Kata manusia ada lagi Allah gunakan dalam Al-Quran dengan sebutan bashar. Nah ini kata bashar yang diartikan saat ini untuk mudah kita memahaminya, bashar adalah bentuk fisik, ya bentuk fisik penciptaan manusia itu, ya Allah gunakan untuk hal-hal yang maknanya bersifat positif. Nah kata insan sekalipun memang gambaran yang tampak adalah negatif, tapi di mana ayat tersebut Allah beritahukan hal-hal yang dapat menghilangkan atau mengurangi nilai-nilai negatif dalam diri setiap insan. Satu contoh, dalam Al-Quran surah At-Tin, Allah berfirman, laqad khalaqnal insan fi ahsani taqwim. Sungguh kami telah ciptakan insan itu dalam sebaik-baik sistem. Ya, dalam sebaik-baik sistem. Nah, untuk meningkatkan atau berpindah dari potensi buruk atau zona keburukan atau zona negatif kepada zona yang positif, Al-Quranlah panduan dasarnya. Jadi, kenapa sih perlu diberitahukan tentang potensi buruk terlebih dahulu? Karena ada sebuah ungkapan, man arafa nafsah faqad arafa rabbah. Siapa orang yang mengenal hakikat dirinya, berarti dia mengenal, sungguh telah mengenal siapa sang penciptanya. Nah, bukan berarti insan itu tidak bisa menjadi baik. Tidak. Ya. Ini pemberitahuan, pengajaran, pengenalan, makrifat. Ya. Makrifat billah dimulai dengan makrifatun nafsi. Mengenal Allah itu dimulai dari mengenal diri sendiri. Maka ini dalam Al-Quran kami sampaikan ayat-ayat tentang potensi buruk dalam setiap insan. Agar kita tidak mudah lalai ataupun bahkan sombong ketika melihat siapa diri kita. Karena kita ini hakikatnya begitu lemah, begitu rendah, begitu negatif. Begitupun ketika melihat kelemahan, hal yang tampak dari orang lain tentang keburukannya, kita tidak juga berlebihan menyikapinya. Karena kita kenal bahwa itulah manusia, itulah seorang insan. Yang memang sudah pada dasarnya diliputi dengan segala hal yang negatif. Gitu. Nah, untuk menghiasinya, bahkan memindahkan kondisi negatif kepada positif, maka Al-Qur'anlah panduannya. Ya kan? Al-Qur'anlah panduannya. Tadi Allah berfirman kan, Quran surah At-Tin, laqad khalaqnal insan fi ahsani taqwim. Nah, Al-Qur'an ini apa sih gambarannya? Ajaran yang merupakan ad-dinul qayyim. Ajaran agama yang begitu sempurna, lurus, tegak, dan mengantarkan kepada kebaikan, kesempurnaan sistem. Makanya pada Quran surah At-Tin, "Tsumma radadnahu asfala safilin." Kemudian kami kembalikan si insan tadi yang sudah kami ciptakan dalam sebaik-baik sistem dalam kondisi yang begitu rendah, asfala safilin. Berarti kan potensi buruk nih. Nah, biar baik bagaimana? Illal ladzina amanu wa amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Kalau mau pindah zona negatif dari keterpurukan pindah kepada keberuntungan dan kebaikan, kuncinya Al-Quran sebutkan alladzina amanu, illal ladzina amanu, berimanlah kepada Allah. Wa amilus solihat, dan beramallah dengan amalan yang sejalan dengan panduan-panduan Al-Quran. Itulah yang dapat memindahkan kita, seorang insan yang berada dalam zona yang negatif, keterpurukan, pindah kepada zona positif dan keberuntungan serta kebahagiaan hidup. Itu dengan beriman dan beramal saleh. Artinya maksudnya apa? Amalan-amalan, perbuatan-perbuatan yang sejalan dengan panduan-panduan Al-Quran yang berisikan segala, ya, karena Al-Quran itu apa isinya? Adalah narasi yang tertuang, tercatat, ya, yang berisikan segala iradah, keinginan Allah Subhanahu wa taala
terhadap setiap insan. Jadi kalau kita ingin mengenal hakikat insan, kenali dari Al-Quran. Ketika kita sadar bahwa insan ini makhluk yang lemah, yang serba negatif, serba kekurangan, dekat dengan keterpurukan, maka ingin pindah kepada zona yang lebih baik, ikuti panduan Al-Quran. Supaya kita betul-betul hidupnya sejalan dengan Allah, Sang Pencipta insan, yang segala keinginannya, iradahnya telah dinarasikan dan telah dirangkum, tercantum dalam kitab suci Al-Quran. Itu. Hadza hudan. Inilah kitab panduan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Faman tabi'a hudaya fala yadhillu wa la yashqa. Faman ittaba'a hudaya fala yadhillu wa la yashqa. Faman tabi'a hudaya fala khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasul nabiyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ij'alna min syuhada'il haqq. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakkirna minhu ma nusina, 'allimna minhu ma jahilna, warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Allahumma habib ilaina al-Qur'an wa habbibil Qur'an ilaina wa khalliqna bi akhlaqil Qur'an waj'alna min ahlil Qur'an zahiran wa batinan ya arhamar rahimin ya awwalal awwalin ya akhirul akhirin ya dzal quwwatil matin ya rahimal masakin wa ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ali thayyibin tahirin wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwan dan akhwat, demikianlah tausiah kita di siang hari ini, mengenal potensi dasar buruk dalam setiap insan, untuk edisi Selasa 26 September 2023, 10 Rabiul Awal 1445 Hijriah. Semoga apa yang telah disampaikan oleh guru kita Ustadz Fawaz Abizawiyah dapat bermanfaat bagi kita semua. Kita tutup perjumpaan kita di siang hari ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ila liqa billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.